Berdasarkan kasus WHO, kasus bunuh diri di tahun 2024 mencapai angka 720.000 jiwa dan menjadikan penyebab kematian tertinggi urutan ketiga dengan usia 18-29 tahun. Bunuh diri adalah suatu tindakan di mana seseorang akan mengakhiri hidupnya sendiri dan di mana hal ini dilakukan dengan secara sengaja. Dan hal ini juga dipicu oleh adanya pemikiran yang pasif tentang bunuh diri. Ide bunuh diri merupakan suatu pemikiran di mana seseorang ingin membunuh dirinya sendiri, dimulai dari apa, kapan, dan bagaimana ia melakukan tindakan tersebut. Yang kedua ada ancaman bunuh diri. Ancaman bunuh diri merupakan ungkapan kepada orang lain yang mengindikasikan keinginan untuk melakukan perbuatan bunuh diri. Percobaan bunuh diri para suicide merupakan tindakan melukai diri sendiri dengan hasil yang tidak fatal yang bertujuan hanya untuk mencari perhatian dan untuk menjadi penyebab kematian yang tercantum pada sertifikat kematian. Completed suicide adalah tindakan bunuh diri pada seseorang yang bisa menyebabkan kematian. Faktor-faktor yang mempengaruhi orang melakukan tindakan bunuh diri, yang pertama itu ada faktor predisposisi. Yang pertama, diagnosa psikiatrik. Kasus bunuh diri biasanya terjadi pada orang dewasa dan lebih dari 90% orang tersebut mengidap penyakit kelainan mental. Yang kedua adalah sifat kepribadian. 3 macam kepribadian tersebut yaitu antipati, impulsif, dan depresi. Yang ketiga, lingkungan psikososial. Lingkungan psikososial merupakan salah satu faktor yang dapat mempengaruhi tindakan bunuh diri. Beberapa faktor predisposisi antara lain pengalaman kehilangan, tidak ada dukungan sosial, peristiwa buruk, penyakit serius, perpisahan, dan perceraian. Yang keempat, riwayat keluarga. Faktor riwayat keluarga dengan gangguan psikologis seperti depresi, gangguan bipolar, kemudian gangguan kepribadian berdampak meningkatkan risiko gangguan mental dan risiko bunuh diri. Yang kelima adalah faktor biokimia. Seseorang yang memiliki risiko bunuh diri, di dalam otaknya akan terjadi peningkatan zat kimia seperti serotonin, adrenalin, dan dopamin. Yang selanjutnya ada faktor presipitasi. Perilaku destruktif yang terjadi pada pasien biasanya dapat timbul karena stres yang berlebihan. Salah satu pemicu utamanya adalah peristiwa hidup yang memalukan. Hal ini contohnya seperti kegagalan dalam bekerja, kegagalan dalam perilaku antarsosial yang terganggu. Faktor lain yang menyebabkan seseorang melakukan bunuh diri adalah ketidakstabilan emosi yang membuat individu tersebut bingung untuk memilih bertahan hidup atau mengakhiri hidupnya. Selanjutnya ada upaya pemerintah untuk mencegah peningkatan risiko bunuh diri. Yang pertama ada cara mengembangkan dan mendidik masyarakat tentang program pencegahan bunuh diri yang efektif dan efisien. Yang kedua, ada penguatan bidang pendidikan kesehatan jiwa masyarakat. Yang ketiga, pemantauan berkala dari kejadian bunuh diri. Yang keempat, edukasi kematian dengan memberikan pendidikan kepada masyarakat tentang adanya resiko bunuh diri. Yang kelima, ada psikoedukasi kesadaran kesehatan mental untuk meningkatkan kesadaran kesehatan mental, untuk menciptakan ruang berbagi pengalaman, mengurangi rasa kesepian, dan memahami perbedaan kepribadian. Pelatihan deteksi risiko, yaitu pelatihan masyarakat untuk mengenali tanda-tanda bunuh diri, yaitu dengan menyediakan ruang aman untuk berbicara mengenai emosi dan juga kesulitan yang sedang dihadapi. 7. Platform digital, website dan forum untuk remaja dan dewasa dengan fitur konseling, daring video, edukasi tentang kesepian, bully, dan kecerdasan emosi. Untuk yang ke-8, aplikasi online. Aplikasi online adalah aplikasi yang menawarkan chat dengan tenaga medis profesional untuk mencegah kejadian bunuh diri. Kemudian ada literasi teknologi. Literasi teknologi ini adalah suatu tindakan pelatihan penggunaan teknologi yang dimana bertujuan untuk mencari dukungan atau bantuan ketika seseorang menghadapi suatu permasalahan yang serius. Yang ke-10 adalah kolaborasi dengan komunitas, kemitraan dengan layanan kesehatan mental lokal, dan komunitas untuk memperkuat akses dan dukungan. Yang ke-11, literasi kesehatan mental. Edukasi penting untuk memahami perbedaan individu dan menghadapi masalah. Yang ke-12, latihan dukungan sebaya. Program ini diberikan kepada masyarakat untuk memberikan pertolongan pertama psikologis dengan cara meningkatkan empati dan mendukung individu untuk mencari pertolongan profesional. Tindakan bunuh diri membutuhkan partisipasi lintas sektor, mulai dari pendidikan, agama, kesehatan, kebudayaan, informasi, dan sosial, kemudian peran masyarakat, keluarga, dan masyarakat luas.